Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang dengan nikmat tersebut kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, melihat indahnya malam dan lain sebagainya. Maka salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat tersebut tak lain yaitu dengan membaca Al-Quran dan beribadah kepadanya. Kita lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah, surat tentang hidangan, ayat yang ke-111. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyin Wa idza awhaytu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. qalu amanna wa shahadu annana muslimun. Artinya wa idh awhaytu, Wa idza awhaytu, dan ingatlah ketika aku wahyukan dan ingatlah ketika aku wahyukan ilal hawariyin, ilal hawariyin, kepada para pengikut setia, kepada para pengikut setia, an aminu bi, an aminu bi, berimanlah kalian kepadaku, berimanlah kalian kepadaku, wa bi rasuli, wa bi rasuli, dan juga kepada rasulku. dan juga kepada rasulku. Qalu amanna, Qalu amanna, mereka berkata kami beriman. mereka berkata kami beriman. Washhad bi annana muslimun, Wa syahada bi annana muslimun, dan saksikanlah bahwa kami orang-orang muslim. dan saksikanlah bahwa kami orang-orang muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita baca surah Al-Maidah ayat yang ke-111.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang singkat ini terdapat banyak sekali hikmah yang perlu bisa kita ambil dan banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Karena mungkin ada sebagian di antara kita yang masih beranggapan bahwa orang-orang Kristen itu di zaman dahulu itu bukan orang Muslim atau mereka adalah agama baru. Padahal nyatanya tidak, Pak. Di dalam ayat ini adalah salah satu bukti bahwa pengikut Nabi Isa bukan pengikut Kristen, tapi mereka adalah orang-orang Islam. Baik, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu qala, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Beliau mengatakan, wa hadza aidan minal imtinani alaihi. Ayat ini merupakan imtinan. Imtinan itu adalah pemberian hadiah, ya, merupakan imtinan alaihi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kemudian apa? Bi an ja'ala lahu ashaban wa ansaran. Dengan apa? Dengan menjadikannya, dengan memberikannya sahabat-sahabat wa ansaran, dan juga para penolong atau para pengikut yang setia. Tsumma qila innal muradu bihadzal wahyi wahyun ilham. Dan salah satu tujuan dari wahyu ini merupakan wahyu ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Jadi wahyu itu ada beberapa macam, Pak. Ada wahyu yang disampaikan kepada Nabi secara langsung. Ada juga wahyu yang berikan juga kepada orang-orang biasa, dan itu disebut dengan wahyu ilham. Nah, kalau orang biasa diberikan wahyu ilham, jadi orang biasa pun bisa mendapatkan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kepada binatang. Nah, binatang juga mendapatkan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa wa id auhayna ilan nahli an yattakhidhi minal jibali buyuta. Allah juga mengilhamkan, memberikan wahyu kepada para lebah untuk membangun rumah itu di gunung-gunung, ya, di lembah-lembah dan di gunung-gunung. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi ini mampu, Pak, ya, mampu memberikan wahyu kepada makhluk lain, gak harus nabi, ya. Dan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ditanya apakah mungkin seseorang di zaman saat sekarang ini mendapatkan wahyu ilham, sangat mungkin, Pak. Karena wahyu ilham ini berbeda dengan wahyu kepada nabi. Jikalau wahyu yang diturunkan kepada nabi, Allah Subhanahu wa taala inginkan bahwa wahyu tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu kepada kaum yang dibawa oleh nabi tersebut. Jikalau itu kepada Nabi Muhammad, maka wahyu tersebut ingin disampaikan kepada seluruh umat. Tapi jikalau ilham, biasanya ilham itu berlaku kepada orang-orang tertentu saja. Salah satu diantaranya adalah pemimpin adil. Pemimpin adil itu adalah pemimpin biasanya, ya, ketika mendapatkan suatu urusan yang besar, mendapatkan suatu permasalahan yang jawaban atau keputusannya membutuhkan keadilan, membutuhkan pandangan yang benar-benar kuat, maka Allah pun akan memberikan wahyu kepada orang tersebut, atau wahyu dan disebut wahyu ilham. Ya, sebagaimana
para pendahulu kita, ya. Salah satu di antara Khalifah Bani Utsmaniyah yang menghancurkan Konstantinopel, yang beliau hampir-hampir tidak kuasa, hampir-hampir beliau tidak bertahan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, benteng tersebut, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dia untuk senantiasa melanjutkan perjuangannya menaklukkan benteng Konstantinopel, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan pada orang tersebut, kepada Muhammad Al-Fatih tersebut. Nah, ini salah satu dari bentuk ilham. Kemudian seseorang yang memiliki masalah, dua hal yang antara kebaikan dan misalkan keburukan, atau dua kebaikan yang sama, maka dua kebaikan tersebut membutuhkan yang namanya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat istikharah, akhirnya seseorang akan diberikan apa? Ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mana yang dia pilih. Dan ini biasanya urusan-urusan besar, baik urusan negara maupun urusan pernikahan. Biasanya kalau mau menikah pun sholat dulu istikharah, menentukan apakah ini suami saya suami yang baik atau tidak, apakah saya harus menikah dengannya atau tidak. Maka sholat dengan sholat istikharah, maka setelah itu Allah akan berikan ilham. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilham, wahyu ilham kepada para pengikut setia Hawariyun. Dikisahkan di dalam satu riwayat bahwa Hawariyun yang dimaksud di sini adalah para pengikut Nabi Isa yang mereka tinggal di daerah Najran, kalau tidak salah, ya. Ya, jadi dulu saya juga pernah belajar tentang mereka, bahwa mereka ini adalah para pengikut Nabi Isa yang disebut dengan yang berasal dari negeri Najran. Dari negeri Najran itu salah satu negeri di luar sana, ya, di mana para pengikut ini disebut dengan Hawariyun, orang-orang Hawari, ya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan mereka kepada iman dan juga Rasul. Nah, di sini pun Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kembali di dalam surah Asy-Syams, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seseorang ilham fujur dan ilham taqwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi yang diilhamkan untuk orang-orang Hawariyun ini kepada pengikut Nabi Isa itu adalah ilham taqwa, karena mereka bersetia dan mereka berani untuk menolong Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi di dalam ayat ini Pak, pelajarannya apa? Salah satu diantaranya, tidak ada kebesaran tanpa kebersamaan. Nah, perlu dicatat nih Pak, ya. Tidak ada yang namanya kebesaran tanpa ada kebersamaan, atau bahasa lainnya kebersamaan atau kejamaah. Jadi tidak ada kebesaran tanpa ada kebersamaan. Saya misalkan, saya bisa saja, ya, berjuang sendiri, melakukan ini dan itu sendiri, ini apapun itu sendiri, tapi untuk mendapatkan kebesaran tidak akan bisa dilakukan secara sendiri. Kita tidak bisa melakukan apapun itu sendiri. Pasti membutuhkan yang namanya kebersamaan, butuh pertolongan dari orang lain. Dan begitupun para nabi memiliki sahabatnya masing-masing. Nabi Isa punya sahabat, Nabi Muhammad punya sahabat, Nabi Isa punya sahabat. Siapa sahabatnya Nabi Musa? Yusha bin Nun, ya kan? Ya. Kemudian siapa sahabatnya Nabi Isa? Siapa? Stefanus, ya. Kemudian siapa lagi? Yang sekarang namanya itu disimpan jadi nama-nama Injil itu.
Ya, sekarang Bapak mungkin bisa ini ya, Stefanus dan lain sebagainya. Kemudian siapa sahabat Nabi Muhammad? Nah, ini sahabat Nabi Muhammad adalah siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah tidak berjuang sendiri, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh para sahabat di dalam berdakwah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjalankan segala sesuatu itu sendiri. Kita harus apa? Membangun suatu kebersamaan dengan yang lain. Ya, membangun kebersamaan bersama yang lain, saling bekerja sama di dalam melakukan dakwah amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Tidak semerta-merta kita punya ilmu sendiri, cukup saya sendiri aja, yang lain biarin. Enggak bisa. Ya. Harus ada yang namanya kebersamaan. Dan para nabi itu mencari persahabatan, Pak. Ya, di sini bukan teman ya, persahabatan. Dan juga bukan antara bawahan atau atasan, bukan. Antara dengan nabi dan para sahabat, bukan antara siapa? Atasan dan bawahan, enggak. Tapi Rasulullah menyebutnya dengan para sahabat. Itu menunjukkan bahwa yang namanya sahabat gimana sih, Pak? Saling apa? Saling membuka ya, saling ada keterbukaan, saling berbagi ya, sedih sama sedih, duka sama duka. Itu yang namanya sahabat. Kadang istri pun apa? Istri itu harus apa? Lebih dari istri, itu istri yang menjadi sahabat. Kadang kita punya istri tapi belum terus terang ya kan, belum terbuka dengan istri kita. Itu artinya apa? Belum seperti sahabat. Kalau sahabat itu lebih dari istri, Pak. Tempat di mana kita berkeluh kesah, tempat kita curhat dan lain sebagainya, itu yang namanya sahabat. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah, beliau pun apa? Mengadukannya kepada istrinya. Beliau pun apa? Datang kepada sahabatnya, dan sahabatnya pun ketika ada masalah datang kepada Rasulullah, Pak. Jadi bukan seperti atasan dan bawahan, bukan. Ya, sahabat itu seperti itu, Pak. Maka carilah sahabat di dalam hidup. Ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangunkan dengan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti ajarannya, maka akan dibangkitkan dengan Rasulullah. Ya, jika misalkan yang dicintai adalah orang-orang yang semisalkan yang ada di pemain bola, ya akan dibangunkan dengan mereka juga. Ya, kenapa? Karena almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu biasa mengikuti kebiasaan daripada orang yang dicintai atau sahabatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin membangun suatu kebesaran, maka mulailah untuk merangkul sesama di antara kita, ya. Bangun perusahaan nggak bisa sendiri, mau usaha pun nggak bisa sendiri, ya. Mau kaya nggak bisa sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi subhanallah, di sini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan apapun, bagaimana pun besarnya suatu perjuangan, tidak akan bisa berdiri tegak tanpa ada kebersamaan. Sebagaimana Nabi Musa yang selalu didampingi oleh sahabatnya, Nabi Isa selalu didampingi oleh para pengikut setianya, dan Nabi Muhammad pun selalu didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabatnya kemanapun beliau pergi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, afwan, ada satu poin lagi di dalam ayat 111 ini. Para pengikut setia Nabi Isa ini mengatakan, "Fashhad bi annana muslimun." Saksikanlah kami ini orang Islam. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Para pengikut Isa itu orang-orang Islam, Pak. Bukan agama baru. Ya, bukan agama baru. Karena apa? Bukti Islam ini ada pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada di dalam Al-Quran. Dan ini bukti bahwa ternyata
apa yang dibawa oleh Nabi Isa pun bukan agama baru, tapi agama Islam. Karena apa? Para pengikutnya mengatakan wasyhad bi annana muslimun. Kami ini para pengikut Isa, kami ini para pengikut Yesus, kami ini adalah orang-orang muslim. Jadi perlu dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.